ya. Mungkin cuma sedikit dosen yang tersinggung kalau materinya nggak ada yang ngerti gitu ya. Dosen lain mungkin seneng banget gitu ya. Yang penting kalian cuman lihat sebentar, ngerjain tugas, nggak tahu benar apa salah, nggak pernah dikoreksi, tiba-tiba lulus akhir semester. Mungkin paling gitu ya, dosen favorit Anda sekalian. Punya tanggung jawab, ngerti apa enggak mahasiswanya ini materi. Dicek satu-satu, ada kuis, ada ujian, ada latihan tugas, sampai belenger, supaya ngerti. Berikutnya, coba nih, ini ada 3 lagi. Untuk melakukan analisis selain kualitatif, ada yang kuantitatif. Kuantitatif itu artinya semua didetailkan menjadi ukuran tertentu. Penting ya, ukuran tertentu, ukuran. Ada angkanya, ya, ada angkanya. Nah, di sini kita akan bahas 3 saja. 3 saja ya. Kalau kualitatif ada 3, kuantitatif juga ada 3. Gampang doang gitu hafalnya. Cari samaan, ingat-ingat apa aja. Di kuantitatif ada flow, analisis, queuing. Flow itu aliran, queuing itu antrian. Nah, muncul lagi kan antrian. Dan ketiga adalah simulasi. Ya. Belajar antrian pun sudah diulang di mata kuliah lain juga ini, saya yakin itu. Ada mata kuliah lain yang menggunakan irisan juga dengan mata kuliah saya, tapi tidak spesifik. Ya, karena tahu bahwa sebenarnya mata kuliah ini sebabnya juga ada campuran sebagian dari mata kuliah tersebut. Saya nggak usah sebutkan, pasti kalian tahu apa maksud saya. Nah, posisinya di sini untuk mencari insight, ya suatu insight, memberi bantuan kita untuk bisa mengatasi kelemahan dan dampak dari kelemahan tersebut. Ngerti ya? Kelemahan, weaknesses, dan dampaknya. Oke, pertama, flow analisis apa? Lahirnya flow analisis itu karena kita ingin mengetahui kinerja proses yang lahir dari adanya model proses yang kemarin sudah latihan buat itu, dan sekarang latihan lagi, terus latihan buat model ya. Jangan berhenti latihan buat model itu, tidak pernah berhenti selama 1 semester ini, perlu latihan berulang kali, dan juga kinerja dan setiap aktivitas. Ini disebut dengan kinerja proses. Jadi gabungan dari model proses plus kinerjanya adalah kinerja proses. Kinerja dari aktivitas ya. Karena dalam proses ada banyak aktivitas. Ingat ya. Cara mengukur perlu diingat ada 3 dimensi penting. Apa itu? Yaitu yang kalian kerjain dalam tugas. Waktu, biaya, kualitas. Ingat-ingat. Waktu, biaya, kualitas. Ya. Buruan ya, nanti waktu keburu habis. Baru join juga ini. Bahwa pada akhirnya waktu itu menjadi suatu pengukuran kinerja karena memiliki pengaruh terhadap keseluruhan siklus proses tersebut. Waktu siklus tersebut didapatkan dari waktu yang disebabkan dari aktivitas yang menghasilkan manfaat atau value
dan aktivitas yang tidak memberikan manfaat, sehingga kombinasi dari waktu pemrosesan dengan waktu menunggu, waiting time, ya waiting time itu waktu menunggu, totalnya disebut dengan cycle time atau waktu siklus keseluruhan proses itu terjadi. Jadi waktu antara mulai sampai penyelesaian dari suatu proses atau proses instan. Nah, efisiensi terjadi apabila waktu pemrosesan dibagi waktu siklus, ya. Jadi tadi kan ada waktu pemrosesan, waktu siklus itu sama dengan rumus dari efisiensi waktu siklus. Oke, berikutnya adalah analisis dari aliran dari suatu waktu siklus. Jadi kalau ada satu proses seperti yang sudah kalian lihat dalam contoh sebelumnya atau kalian pernah buat, itu yang penting juga mesti menyertakan atribut berupa berapa lama setiap proses itu dilakukan atau dikerjakan. Karena setiap proses akan memberikan input bagi proses yang lain. Paham ya? Nah, contoh sini cek completeness 1 hari, cek credit history 1 hari, cek income sources 3 hari. Nah, sekarang pertanyaannya adalah waktu siklusnya berapa hari? Coba lihat rata-rata waktu. Rata-rata waktu siklus rata-rata itu dapatnya dari mana? Kalau dia urutan seperti ini, gampang. Karena dia sequence, maka waktu A ditambah waktu B, ya kan? Total berapa? 30, ya kan? Benar nggak? Ini logikanya seperti ini. Nah, kemudian kalau bentuknya seperti ini gimana ngitungnya? Nah, kita mesti tahu rata-rata waktu siklusnya itu didapat dari pembagian komposisi ke B dan ke C-nya. Kalau komposisinya tentukan 50-50, maka kita bagi 20 bagi 2, 10 bagi 2 dijumlahkan. Sehingga totalnya jadi 25. Berikutnya, kalau komposisinya berbeda, apakah angkanya berbeda? Ya, berbeda. Ya, ini 90% dikali 20, 10% kali 10, jadi hasilnya 29. Ya. Bagaimana kalau bentuknya paralel seperti ini? Dan, ada dan. Tadi kan or, ya, sekarang dan. Bentuknya seperti ini gimana? Ambil yang terbesar. Mana yang terbesar? 20. Jadi 10 tambah 20. Ini yang paralel path. Kalau ada loop, ya, pengerjaan ulang berupa loop seperti ini. Gimana cara mengukurnya? Kita ambil dari pembagian penyelesaiannya berapa persen. Kalau loopingnya ternyata 0%, 100% selesai, maka cukup sederhana. 10 ditambah 20. Oke. Tapi kalau komposisinya beda gimana? Ternyata yang selesai cuma 1%, yang lainnya 99% kembali. Maka yang dilakukan adalah 20 dibagi 1%. Sama dengan 2010. Oke? Nah, kemudian bagaimana average cycle time yang seperti ini? Yang rework loop-nya 20%, ini 80%, sama saja dikali, ya, sama saja dikali. Oke,
dibagi ya, bagi. Jadi ini 10 ditambah 20 bagi 80%. Jadi 35. Nah, sekarang perhatikan. Ya, ada 4 jenis berarti ya. Yang sequence, yang OR, eksklusif OR, perhatikan dikali per pembagian P1, P2, PN-nya. Kemudian yang paralel, pilih salah satu yang terbesar, maksimum dari semua T ini yang besar mana. Dan yang terakhir yang ada rework loop, itu dapat dari T per 1 minus R. Sampai sini ada tanya? Paham tidak? Perlu analisis. Itu cara menghitungnya ya. Nanti kalian bisa praktekkan di kasus yang perparkiran itu. Gunakan flow analisis. Sekarang kasusnya seperti ini. Flow analysis of cycle time. Kita bagi, ini tuh seluruh, ini kasus sederhana ya. Ini semua kasus sudah ada, kemudian kita kasih keterangan. Pembagian untuk setiap proses, ini kan looping, rework loop ya, jangan lupa. Ini apa? Paralel. Ya, ini satu sama. Kemudian ini apa? Eksklusif OR, ya, X, ya. Dibagi 60, 40, gimana cara ngitungnya? Dibagi atas 4 bagian. Yang ini 1 bagi 80, ya, 80 yang selesai kan? 80%. Kemudian ini maksimal 3 hari, maksimal dari 1 dan 3 apa? 3. Kemudian ini ya sendirian, cuma 3. Berikutnya ini apa? Dapat dari mana? 60% kali 1. Kemudian ditambah 40% kali 2. Jadi total berapa? 8,65 hari. Mana kok nggak kelihatan ya? Oke, skip aja. Next. Karena kita buru-buru waktu. Contoh lain. Ini sekarang jam untuk processing time, ya. Processing time diketahui bahwa ini 2 jam. Kalau tadi kan cycle time ya, waktu siklus 1 hari. Nah, ini processing time, ini jam. Nah, sekarang kita ingin tahu yang jalan idealnya seperti apa. Yang jalan ternyata seperti apa. Maka kita lihat hitungan seperti ini 2 jam dari 80%, ya, hasilnya 2,5. Kemudian ini maksimal 3 jam, ini 2 jam tetap. Kemudian muncul angka dari penambahan 60% kali 2 jam, 40% kali setengah jam, hasilnya 1,4, total 8,9. Nah, untuk efisiensinya kita dapat dari jam ini 8,9 dibagi cycle time ini, ya, untuk cycle time. Siklus keseluruhan, ini biasanya harian ya. Kalau processing time kan untuk satu proses 1 kali berjalan. Nah, ini kita dapatkan 12,9% efisiensinya. Baik, sebelum berlanjut ada yang tanya atau tidak?
Silakan dilihat lagi, ada yang tanyakan atau tidak? Tidak ada. Next. Problem dari analisis aliran ini atau flow analysis adalah hanya untuk mengukur rata-rata biaya pada suatu proses. Kita berasumsi bahwa setiap biaya pada aktivitas itu kita ketahui, atau berapa jumlah dari rata-rata setiap aktivitas itu dilakukan, ya. Kalau kedua ini bisa kita ketahui, ya bisa kita hitung. Itu skop dan batasannya. Jadi batasan itu mulai dari adanya suatu urutan seperti ini. Tidak semua model kadang-kadang terstruktur seperti ini, ya. Ini di awal, terakhir, ya. Kemudian sini ada looping dari sini ke sini. Nah, ini tidak termasuk yang terstruktur. Jadi seringkali flow kayak begini akan merepotkan. Itu kelemahan pertama. Kedua, semua kedatangan, rasio kedatangan itu diketahui, ya. Tidak seringkali fixed arrival rate capacity itu tidak semuanya ternyata bisa dengan mudah, sehingga jumlah dari keseluruhan sumber daya juga mempengaruhi. Ini yang jadi keterbatasan itu. Akhirnya kalau semakin tinggi tingkat rasio kedatangan pada kapasitas sumber daya yang tetap juga, maka terjadi kontensi pada sumber daya. Waktu tunggu juga tinggi, waktu siklus juga tinggi, keseluruhan siklus juga tinggi. Jadi semakin lamban yang berjalan proses tersebut, proses itu semakin lamban, maka semakin banyak orang yang mengantri. Mengerti ya? Oke, itu dua batasannya. Berikutnya adalah, saya kejar waktu, sekarang slide ke 19. Mudah-mudahan sampai ya. Waduh, tinggal 9 menit. Oke. Bagaimana dengan penggunaan sumber daya? Penggunaan sumber daya itu hadir karena waktu yang digunakan per sumber daya pada saat waktu kerja dibagi waktu yang tersedia per sumber daya untuk waktu kerja. Sehingga kalau utilisasi sumber daya itu 60%, pada setiap sumber daya tersebut terjadi kondisi diam yang lain 40% dari alokasi waktu yang ada. Sehingga ketika penggunaan sumber daya itu lebih dari 90%, maka justru waiting time itu juga meningkat. Bagaimana caranya melihat siklus, waktu siklus dan waktu progres itu bisa terjadi? Kita gunakan little formula di mana work in progress rata-rata itu dapat dari lambda kali CT. CT itu adalah cycle time, lambda itu adalah kedatangan, waktu kedatangan. Jadi setiap munculnya suatu proses yang akan berjalan dalam sebut ini adalah kasus per satuan waktu unit waktu ya, maka itu disebut dengan lambda, waktu kedatangan. Contohnya nanti sederhana adalah restoran fast food, ya, ketika dia menangani customer per hari itu sekitar 1.200 orang,
antara jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Di antaranya ada 2 peak time, jam 12 waktu makan siang sampai jam 3 sore, dan waktu malam jam 18 sampai jam 21 itu peak time. Kita menerima 900 customer keseluruhan, dan 90 customer ditemukan di restoran rata-rata pada satu waktu yang tertentu. Nah, ketika waktu bukan peak time, ya, restoran menerima 300 customer, ya, bukan peak time. Kalau peak time-nya itu 900 customer. 300 customer itu yang bukan peak time, dan 30 customer ternyata bisa ditemui saat waktu yang tertentu pula, ketika bukan peak time. Kemudian hitung rata-rata waktu customer luangkan ketika peak time, dan berapa rata-rata waktu customer luangkan ketika bukan peak time. Nah, itu pertanyaannya. Dan kemudian terakhir, kalau customer restoran itu berniat untuk menjalankan kampanye pemasaran untuk menarik lebih banyak customer, mereka berpikir kapasitas untuk bisa menerima customer ini terbatas atau tidak, atau mungkin nanti takutnya terlalu penuh sehingga ketika peak time tidak semua customer mendapatkan layanan yang baik. Sehingga mereka berpikir bagaimana kalau investasi untuk melebarkan atau mengembangkan bangunan yang mereka miliki. Itu masalahnya. Ada yang bisa jawab? Nah, dihitung lagi berdasarkan ya tadi, salah satunya kuantitatif. Ini sebenarnya tugas itu ya, sebenarnya PR. Tugas kalian yang ada di perparkiran itu PR untuk di kasus lain di restoran. Satu poin lebih nanti kalau kalian bisa melihat real case-nya juga di restoran lain yang memiliki problem yang sama. Nah, berikutnya adalah disebut dengan analisis antrian atau queuing. Queuing ini terjadi disebabkan karena kapasitas yang ada tidak mampu melayani dengan cepat, sehingga terjadi waktu tunggu, ya. Ini biasanya sering terjadi pada layanan jasa, servis kesehatan, servis keuangan, ya, jasa apa macam-macam gitu ya, jasa pendidikan juga, ya, antrian juga sering terjadi, ya. Nah, contoh yang diangkat sini adalah di rumah sakit pada unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat sekarang, ya, di mana pasien datang dengan ambulans atau dengan kendaraan sendiri atau pakai tanpa apapun gitu ya, datang. Kemudian cuma ada satu dokter yang ditugaskan di instalasi tersebut. Nah, ketika pasien meminta bantuan, antriannya terlalu panjang. Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas, apa yang melandasi kita untuk meningkatkan kapasitas dari satu dokter menjadi 2 dokter? Jawabannya apa? Nah, kita belajar teori dulu. Penyebab dari adanya delay atau penundaan itu karena intervensi dari pekerjaan. Pekerjaan itu bisa selesai dengan standar tertentu, dengan penanganan tertentu, sehingga bisa satu orang tangani selesai dengan waktu yang sama. Kemudian ada jeda waktu lagi, ini idealnya seperti itu ya. Ini terlalu ideal, ini namanya deterministic traffic. Jarang sekali. Dan bersyukur sekali kalau ada layanan servis seperti ini. Deterministic traffic. Nah, justru yang terjadi adalah adanya variabel di mana masih ada waktu jeda. Jadi begitu ada satu dilayani selesai, jeda sedikit, ada waktu kedua selesai dengan cepat, kemudian lanjut lagi. Nah, ini termasuk ideal juga. Ya, termasuk ideal karena ada waktu jeda sebelum kedatangan
yang lain. Tapi sungguhnya lebih ke inter-arrival times ya dalam suatu pemrosesan ini disebut dengan bursty traffic, di mana urutannya itu saling bertumbukan. Kehadiran satu dan kehadiran kedua itu berdekatan. Yang satu belum selesai, dua muncul. Dua belum selesai, tiga muncul gitu ya. Kemudian jeda panjang, baru keempat muncul sendirian. Nah, ini namanya bursty traffic. Tidak pasti, tidak jelas. Nah, sekarang bagaimana mengutilisasikan ya secara suruhan kemungkinan adanya probabilitas antrian yang meningkat dari load. Jadi utilisasi itu mendekati 1%, ya. Kalau itu sudah mendekati 1%, itu justru tidak bisa berlanjutan karena terlalu panjang antriannya. Ini yang disebut delay itu di sini, ya. Dari waktu ini itu delay. Kemudian dari ini sampai waktu sini juga delay, ya. Kemudian ini sampai menunggu yang ini juga delay, gitu ya. Terlalu panjang jedanya. Kemudian ini sampai di sini, ya. Sebelum waktunya selesai, ya ini juga delay. Sehingga mestinya kuningnya itu diperkenalkan dengan suatu yang disebut dengan Poisson proses. Poisson proses itu adalah sebenarnya distribusi di dalam statistik. Bahkan belajar statistik juga akan dikenakan dengan Poisson ini, distributed, ya, Poisson distributed. Ini sebenarnya eksponensial, di mana peta P arrival kurang dari T, kita gunakan rumus 1 minus E pangkat minus lambda kali T. Bentuknya negatif eksponensial distribusi seperti ini, ya. Di mana yang makin tinggi 1,5 itu cenderung lebih cepat dibanding yang landai 0,5. Jadi bagaimana untuk memperoleh lambda yang bisa tinggi, average number of arrival-nya tinggi, ya. Kalau datangnya terlalu sering tinggi, maka waiting time itu cenderung lebih banyak. Apalagi kalau C-nya orang yang melayani atau sistem yang melayani, aplikasi melayani itu juga tidak banyak, sedikit. Sehingga rasio layanan rata-rata juga jadi besar. Nah, munculkan suatu teori dari sini, kita mesti pelajari dulu gimana cara merumuskannya. Jadi selain lambda, C dan mu, kita gunakan WL, ya. WL itu menghitung keseluruhan dari sini sampai terakhir sini, ya, dari awal adanya lambda ini sampai terakhir di mu. Itu W, L ya. Jadi W itu ada sistem rata-rata, siklus waktu siklus, dan jumlah antrian rata-rata atau panjang antrian, L-nya ya. Yang disebut dengan work in progress. Nah, kalau ada satu, maka rumusnya seperti ini, ya. M/M/1. Waduh, sudah lewat. Oke, ini yang terakhir lah. Sudah 33 ya. Ini rumus kalau ada server C cuma satu. Jadi kalau seumpama kasus C itu adalah dokternya. Jadi dokternya cuma satu, maka rumusnya seperti ini. Di mana peta sama dengan capacity demand atau lambda per available capacity atau mu. Ini rumusnya. Nah, jangan khawatir untuk membahas ini masalah rumus terlalu banyak karena nanti ada toolsnya. Saya pikir demikian dulu perkuliahan kita karena waktu sudah habis. Dan silakan kalau ada yang tanyakan.